yang saya hormati, kemudian Bapak Kasih Ekobang yang saya hormati, Bapak Babin Kamtipmas, Babin saya yang saya hormati, ada Bapak sekalian, yang alhamdulillah pada siang hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, baik usia akhir maupun sehingga kita bisa berkumpul dalam acara Mas Yesus Musyawarah Desa Khusus, yaitu pembentukan korporasi Desa Merah Putih. Mudah-mudahan keberangkatan kita semua dari rumah menuju tempatnya dalam barang ridho Allah SWT. Amin. Selanjutnya salam salam hari ini sama-sama kita sanjungkan dari Nabi Muhammad dan salam yang selalu kita nantikan sampai hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini nanti termasuk orang yang bersama dari Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Bapak sama Bapak Asyikoba, Bapak Sedan yang telah hadir di sini. Kemudian ini Pak, baru saya sampaikan bahwa kemarin itu undangan kami sebar sebanyak 59 Mas Yedi ya? 59? Ya Pak. 59 ya? Ya Pak. 59 Pak. Jadi dari semua komponen kami sudah undang, dari pengusaha sudah saya undang, kemudian dari pemuda, alhamdulillah Pak yang hadir separuhnya kayaknya. Mungkin takut jadi ketua mungkin. Tapi walaupun demikian, Pak, karena ini adalah memang sudah diagendakan dan nanti saya berharap nanti di sini akan dibentuk yang namanya pengurus, mulai dari ketua, sekretaris, bendahara dan sebagainya. Kami mohon nanti untuk apa ya, ada usulan-usulan siapa kira-kira yang layak untuk menjadi ketua dan seterusnya. Karena ini Pak, ini agendanya Pak ya, acara ini operasi ini ya Mas benar. Nah, operasi ini kan rencananya kan besar ya, rencananya besar ya Pak, dan mungkin dana besar juga. Jadi mungkin nanti kami berharap kepada yang dibentuk, yang dipilih nanti untuk bisa mengembangkan bagaimana agar operasi ini bukan sekedar apa ya, sekedar bentuknya aja. Dan ini bukan acara seremonian aja, tapi apa nanti setelah dibentuk benar-benar nanti kita kerjakan ya, sesuai dengan arahan yang nanti akan dipaparkan oleh Bapak Penarik Desa. Ya, mudah-mudahan dengan terbentuknya kooperasi di desa kita nanti ini akan menjadi sesuai harapan yang diharapkan oleh Bapak Presiden punya ya, karena yang apa ini yang punya ide dari pemerintah atas ya. Mudah-mudahan nanti sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para pimpinan kita, kemudian di desa kita, kemudian nanti operasi ini juga harapannya itu bisa berkembang dan bisa mensejahterakan khususnya adalah para anggotanya dan juga berguna bagi desa Klaten. Salam dunia. Bapak yang kalau bukan Allah Subhanahu wa taala, saya itu saja sambutan dari saya dan semakin bebas hanya tadi kalau semakin bagus, semakin bebas, semakin bagus. Mudah-mudahan acara kita nanti bisa dengan satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat, Bapak Ulama dan Bapak Muda, dan tak lupa ucap terima kasih sebesar-besar kepada seluruh peserta Mus Yesus pembentukan Koperasi Merah Putih Desa Klaten yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam acara ini. Yang pertama, tidak lupa mengucapkan puji syukur atas nikmat yang sudah kita dapatkan, datang umur rezeki ya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama,
Kenal semua ya? Tahu ya? Ya, beliau apa namanya anak dari Pak Zulkifli Hasan, apa namanya Menteri Menko Pangan, ya. Jadi patut kita bangga putra daerah kita dan jadi orang-orang pejabat tinggi, ya. Sedikit banyak kalau kita ada orang muda pasti ada yang hal positif kita dapatkan, ya. Cenderung tidak sekarang, tapi nanti program Menko Pangan itu Pak di bawahnya itu yang bisa yang dikoordinir Menko Pangan itu ada Menteri Pertanian, Menteri apa namanya PU juga masuk, kemudian yang beberapa kementerian ya, terutama Menteri Pertanian. Nah tentu saja kan kementerian tadi kan punya banyak program nanti ya, karena di 5 tahun ke depan ada irigasi ya, bukan cetak sawah baru, buat apa bibit dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan beliau bisa lebih perhatian ke daerah kita ya. Itu untungnya ya. Maka Menteri PU itu ya dari tempat ini. Kemudian Menteri Perhubungan. Jadi ada beberapa menteri strategis yang kader beliau ya. Itu saja yang pastilah ya. Berbeda dengan daerah lain. Nah, ini untungnya ya. Mudah-mudahan nanti irigasinya banyak yang kita cetak sawah baru sebagainya. Nah jadi beberapa arahan bupati kita, yang pertama ya keamanan ketertiban kita, ini ada Pak Babin, tetap apapun harus kita utamakan ya, keamanan desa kita dulu, nggak usah desa lain, menjadi perhatian bersama. Tentu saja keamanan tidak bisa diserahkan hanya 1-2 orang ya, tapi kita semua harus terlibat. Minimal rumah kita masing-masing kita jaga, ya Pak ya. Nah, motor dikunci betul misalnya, rumah sebagainya. Nah, kemudian tertibat juga, tertibatnya dalam segala hal, tertib dalam semua ya. Kemudian kekompakan, nah ini kekompakan itu syarat wajib supaya kita bisa apa namanya bisa mencapai tujuan. Kalau tidak kompak, satu kiri satu kanan, tidak bisa ya. Nah, tentu saja antara aparat desa dengan rakyat itu jadi satu ya, bukan berpisah, betul ya. Ada yang kepala desa kan ada rakyat kan, ada rakyat itu pemimpin, ada kepala desa, ada 3 desa ya. Jadi untuk perencanaan kita, tujuan pembangunan kita supaya semua kelompok saling mendengar ya. Kalau ada masalah bertanya dulu dengan Pak Kepala Desa, kemudian bisa tanya ke aparatur jabatan ya. Soal masalah jalan, ya kawan dulu tanya dulu ini jalan mana, jalan desa atau jalan kabupaten kan gitu ya. Jangan jalan desa nanti pokoknya ke bupati. Nah, jadi apa? Itu namanya salah alamat. Jangan sampai informasinya salah ya. Memang semuanya itu punya bupati, cuma ada kewenangan-kewenangannya ya. Kewenangan jalan itu berbeda-beda Pak. Ada yang tingkat desa, kewenangannya ada kabupaten, kota nggak punya Pak. Ada yang provinsi, ada yang pusat. Nah, itu berkait dengan anggaran Pak. Jadi nggak bisa anggaran kabupaten digunakan untuk perbaiki jalan desa. Nah, nanti jadi temuan, ya. Atau sebaliknya jalan dana desa buat perbaiki jalan kabupaten, jadi tidak terbuka itu. Nah, itu nanti diperiksa BPK, direktorat salah itu ya, sebalikin gitu. Nah, dari bangun jalan itu sebalikin. Jadi itu. Jadi harus paham kita ya, walaupun kita bukan pemerintahan harus paham mana yang kewenangannya masing-masing. Kemudian kebersihan lingkungan ini juga jadi perhatian Pak Bupati ya. Jadi semua kita wajib menjaga lingkungan kita.
kebersihannya. Nah, sarana-sarana berkait dengan air kita rawat bersama-sama. Minimal kita mulai dari rumah kita masing-masing. Lihat parit saluran airnya. Kalau kotor, banyak sampah, tersumbat, segera kita bersihkan depan rumah kita ya. Tidak perlu menunggu Pak Kades atau siapa pun bersihkan, itu tanggung jawab kita masing-masing. Karena kalau sudah timbul masalah, ya rugi kita juga ya. Karena air masuk ke rumah, karena tersumbat, TV, kulkas rusak, ya kan? Rugi kita juga. Apalagi sekarang musim hujannya tidak bisa diprediksi kapan ini saja terjadi ya. Dan curahnya besar, 2 jam hujan bisa jadi banjir kan, gitu ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, selanjutnya mengenai koperasi kita ini, tujuan kita hari ini adalah membentuk koperasi. Nah, perlu diketahui koperasi Merah Putih ini perintah Presiden langsung ya, melalui Instruksi Presiden Impres nomor 9 tahun 2025. Jadi program ini nggak main-main ya. Program dari Pak Presiden langsung. Nah, biasanya koperasi itu kan tumbuh dari bawah ya. Nah, biasanya masyarakat yang bentuk. Nah, kalau ini kebalik dari atas ke bawah ya. Nah, tentu saja kan bukan hanya untuk mainan, pasti ada kedepannya ada program pemerintah pusat yang disalurkan oleh koperasi ini ya. Nah, tujuan untuk koperasi ini sudah jelas, untuk melindungi kesejahteraan rakyat, satu ya. Yang kedua, mengurangi pengangguran. Nah, jadi dengan koperasi ini nanti kan bisa menjamin kebutuhan pokok masyarakat dan hasil pertanian supaya harganya terkendali ya. Ibaratnya ini memutus mata rantai Pak ya. Selama ini kan perekonomian kita ini di pasar diserahkan pada pasar bebas ya. Sehingga hasil petani kita panen jagung itu harganya kalau ya. Kemudian beras juga begitu ya. Ketika harga padi turun, kita jadi panen. Nah, ini karena perlu diserahkan ke pasar. Nah, Prabowo ini kan pemikirannya ekonomi kerakyatan. Nah, makanya rakyat dikehendaki beliau untuk ikut menentukan jalannya perekonomian kita. Nanti arah koperasi ini adalah itu Pak. Makanya nanti ada unit-unit usahanya yang bisa dikembangkan menurut potensi desa. Misalnya di sini bisa dibangun apotik melalui koperasi ya. Nah, harapannya kan kalau dikelola koperasi, obat-obat itu harganya bisa lebih rendah daripada apotek umum gitu ya. Nah, misalnya pasok obatnya dari pusat langsung ke koperasi. Nah, itu kan sudah memangkas ya. Ada juga simpan pinjam bisa, atau misalnya perbudakan, semua bisa jadi usaha koperasi. Yang penting modal yang ada itu bisa berputar dan menghasilkan keuntungan. Untungnya untuk siapa? Untuk anggota. Ya, nanti bisa Pak Kades dan pengurus kalau sudah terbentuk anggota sebanyak-banyaknya biar semua bisa merasakan nanti kalau memang sudah berjalan ya. Nah, pengurus yang kita bentuk sekarang adalah pengurusnya. Nah, di pengurus ini kami sarankan betul-betul siapa orang yang tentu paham koperasi, yang mengerti tata kerjanya bagaimana ya. Tata kelola koperasi itu kan berbeda. Nah, kemudian punya alat yang bagus, nanti tidak punya rekam jejak yang tidak baik ya. Jangan sampai koperasi itu tidak berkembang bukan karena tidak ada usaha tapi karena pengurusnya ya.
kemudian punya jiwa wirausaha. Ya. Namanya mau usaha kan, kalau nggak kreatif, ya modalnya endam saja kan. Jadi punya jiwa wirausaha. Karena kedepannya bapak-bapak sekalian ibu-ibu, model koperasi ini bisa saja nanti ada dari pemerintah, ya. Tak berapa jumlahnya, bisa besar ya. Nah, makanya pengurusnya betul yang tadi itu. Kita sudah dikasih apa namanya umpan sama pemerintah. Nah, bagaimana dapat ikannya kan begitu ya. Jangan pancing dan umpannya taruh di rumah yang ada ikannya. Nah, itu. Jadi kita tidak berhenti di sini saja. Ini hanya permulaan. Nah, selanjutnya nanti kita tunggu kebijakan barunya. Karena belum sampai ke sana ya. 19 Mei ini kita semua terbentuk permukaan koperasi, makanya kita fokus ke ubah-ubah Pak Lurahnya. Dia segera membentuk. Nanti akan kalau sudah terbentuk akan dibuatkan akta pendirian oleh notaris ya, dan disahkan Menkumham koperasi. Jadi nggak sembarangan ya. Nah, jadi itu mengenai koperasi. Kemudian informasi ini ada program pemutihan pajak, dengar ya? Nah, pemutihan pajak yang punya kendaraan motor yang belum membayar pajak atau menunggak pajak dimanfaatkan program ini. Pemutihan ya. Jadi yang dibayar itu adalah pajak tahun berjalan. Kalau sudah mati 5 tahun, yang bayar hanya 1 tahun, begitu ya. Tanpa denda. Tapi ada pembayaran lain yang memang nggak diputihkan, misalnya apa? Kemarin asuransinya ya. Nah, kewenangannya beda ini ya. Kemudian ganti SMK kelas baru itu tetap kayak tetap normal ya. Jadi yang diaturnya yang pajak kendaraan. Kenapa kita harus bayar pajak? Oh ya, sumber dari pendapatan daerah itu adalah salah satunya pajak yang paling besar malah. Jadi kalau pajaknya nggak masuk, ya nggak bisa pembangunan berjalan kan? Gimana duitnya kan? Ya dari pusat tetap berupa gaji pegawai, yang paling banyak. Ya pegawai kan, dan orang jalan. Nah itu. Kemudian informasi yang kelima tadi sudah singgung di awal, jalan kita nih Pak ya memang kondisinya hampir rata-rata rusak ya, rusak semua seluruh kabupaten. Saya tanya BU tadi atau saya di media itu panjangnya 1.200-an kayak 200 km ya. Coba panjang sekali. Nah, yang rusak itu mungkin lebih dari 50% yang rusak ya. Rusak itu bukan semata-mata faktor kondisi jalannya memang bangunnya jelek, bukan. Bisa saja kendaraan nggak sesuai kapasitas lewat. Nah itu juga bisa merusak jalan. Terus irigasi saluran airnya nggak ada karena buka warung. Buka warung Pak, kalau usaha sininya ditimbun, nggak pakai gorong-gorong, ya kan? Akhirnya air naik ke jalan, ya rusak juga kan? Jadi bukan karena hanya faktor kualitas jalan, tapi banyak faktor yang bisa menyebabkan. Nah itu semua jadi perhatian bupati, ya sesuai janjinya. Nah perlu diketahui sekalian, manis-manis ya. membangun jalan itu tidak bisa 3 bulan langsung semua bagus, namanya sulam. Kan butuh duit ya, butuh duit. Kemudian duit itu dianggarkan setiap tahun. Nah, tahun sekian miliar jalan. Karena yang lain juga mau kan, kesehatan, pendidikan. Nah, cuman bedanya terkuat itu tergantung niat prioritasnya. Nah, kalau dia prioritasnya jalan, anggaran per tahun itu
Di medsos kita perlu bijak, aspirasi boleh, tapi yang pas sasarannya. Jangan-jangan jalan lingkungan kita aspirasinya ke bupati ya salah ya. Jadi bedakan yang jadi kewenangan kabupaten mana, apa desa mana, provinsi mana ya. Seperti Jalan Trans Sumatera itu pusat gitu ya. Tidak bisa provinsi kabupaten membangunnya, memperbaikinya karena beda wewenang. Jadi tolong sekali lagi kita bijak untuk menyampaikan aspirasi. Nah kemudian untuk informasi bahwa perbaikan jalan kita ini bertahap Pak ya, disampaikan ini tahun pertama Pak Bupati. Nah untuk anggaran 2025 Pak Kades itu sudah disusun 2024 ya kan, bupatinya beda. Saya jelaskan setiap orang berkira beda kan, gitu ya. Mungkin waktu penyusunan dia mengatakan di daerah A, menurut bupati sekarang B, gitu kan. Nah, jadi beda-beda. Nah nanti kalau kita ada aspirasi sekarang belum masuk misalnya, bisa saja nanti diprioritaskan di 2026. Ya, 2026 itu yang menyusun anggaran udah Pak Bupati Egi sekarang nanti 25 ini kan udah boleh susun. Tuh mulai eksplorasi prioritas mana jalannya paling rusak berat dan lama itu nanti prioritaskan ya. Jadi intinya kesabaran ya. Yang penting 5 tahun mudah-mudahan semua bisa bagus, intinya kan gitu ya. Nah, menurut Pak Bupati untuk tahun yang sekarang itu, walaupun nanti di perubahan nanti diadakan, ya ada rencana yang 24-nya yang sudah disusun berubah di perubahan. Kira jalan yang paling utama itu mana Pak PU? Nah, ada kata ya. Itu yang sudah lebih dari 10 tahun belum pernah merasakan perbaikan, ya kan? Biar adil. Jangan sampai yang baru 5 tahun perbaiki 10 tahun tetap aja susah masalah. Itu namanya kita NKRI, ya. Nah, ya susah-susah dulu yang 5 tahun ini kan. Gak apa-apa tahan dulu. Yang sudah 10 tahun apa? Yang udah jatuh bangun masuk kubangan. Kita beri kesempatan dulu ya. Kita bangun. Oke. Berikutnya baru yang siap 5 tahun lagi dan seterusnya gitu ya. Namanya kredit. Nah, itu ya. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu sekalian, ini kita ada Universitas Indonesia Mandiri namanya UIN ya, ada di SMA Kebangsaan. Di sana ada kampus lagi terus membangun. Kemarin saya ke sana. Nah itu ya. Nah jadi informasinya untuk tahun ajaran sekarang menerima mahasiswa yang tidak mampu dengan biaya kuliahnya gratis. Nah gratisnya luas Pak, nanti saya jelaskan. Jangan semuanya nanti minyaknya diganti lagi. Ya. Nah, jadi syaratnya adalah mempunyai KIP, Kartu Indonesia Pintar. Kalau tidak punya, bisa menggunakan surat keterangan tidak mampu. Kan dari ringan lagi gitu ya. Bisa mendaftar. Nah ini kesempatan bagi kita. Diutamakan lulusan 2025, 24 dan 23, 3 tahun terakhir ya. Nah, kita ini beruntung Pak, ya. Daripada kuliah jauh-jauh, walaupun gratis kuliahnya, tapi ada uang kosnya, ada uang makannya kan, hari-hariannya. Nah kalau ini kan cukup pakai motor, makan di rumah kan. Nah yang gratis itu biaya pendidikan SPP-nya Pak. Jadi SPP itu kalau boleh itu per semester ya, 6 bulan Pak. Soalnya sudah 6 juta itu gratis. Tapi kalau ada biaya lainnya tetap kita bayar. Misalnya kalau sudah gitu ya, ambil kursi itu kan sekali ya. Kemudian tidak disediakan selama nanti ada, tapi itu yang
Jiwoto. Nah, ada ya. Kesempatan Pak, apa namanya, pendidikan itu harus kita utamakan. Itu ikhtiar, usaha. Nah, jadi kalau sekolah itu Bapak Ibu, saya yakin sama lah itu. Jangan diukur dari kelayakan ekonominya, kerjanya di mana. Nah, jadi itu hanya kal saja, kal ya. Ya, punya SIM, kalau mobil kalau bisa nyetir kan. Jadi syarat kita mencari pekerjaan yang layak, hidup yang layak. Misalnya ada bukan PNS, syaratnya minimal S1. Kita sudah punya syarat-syaratnya kan, baru dites. Nah, tinggal tes itu diterima atau tidak, ya kan? Kalau punya syaratnya, ya jangan kan tes dasar juga nggak bisa kan? Begitu kira-kira. Tinggal pekerjaan itu lulus atau tidak nasib takdir kita ya. Nah, dan bisa digunakan kesempatan yang lain juga banyak. Itu saya kira harus dimanfaatkan ini ya. Karena lama-lama kalau universitasnya sudah berkembang dan kampungnya sudah bisa menerima tidak tertampung, mungkin ya berkurang juga datanya IP-nya kan, tidak mempunyai ya. Walaupun sekarang masih ada speed apa namanya, peluangnya masih besar. Saya kira itu pada yang nanti untuk operasi ini akan dibantu oleh dari pendamping desa ya, beliau yang paham teknisnya. Target kita Pak, dokumennya sekarang jadi semua, apa namanya, berita acaranya seterusnya itu. Langsung buka pertama. Ya, baik. Mari kita buka acara ini. Masyarakat desa khusus untuk operasi merah putih dengan mengucap basmalah. Bapak Firdaus. Pak Firdaus. Untuk bidang ini Ibu Erni Ismaya. Jadi Manake ya. Kemudian untuk wakil ketua bidang anggota yaitu Bapak Firdaus. Untuk sekretaris Bapak Andi Kurniawan. Untuk yang selanjutnya untuk bendahara Ibu Fitri. Gimana Pak, setuju? Itu tadi itu Andi Kurniawan itu siapa itu? Andi Kurniawan itu nggak boleh apa? Kalau aparat itu nggak boleh itu. Kecuali kalau anggota ya. Usulan lah, kan ini baru usulan untuk disepakati. Kalau nggak setuju ya boleh disanggah, boleh diganti konkret sebutkan penggantinya biar tekan cepat. Dos, usulin lagi wargamu dos, yang sarjana-sarjana itu. Tapi seingat saya Bapak, itu yang tidak boleh dijadikan ketua, sekretaris, bendahara itu dari aparatur desa seperti Bapak Kepala Desa dan Ketua BPD. Itu seingat saya kemarin di kecamatan. Tapi kalau dari info lain sekarang itu dari Kepala Desa juga ya Pak. Monggo, nantinya siapa ya? Karena aku berdamping penjelasannya. Penjelasannya apa? Jelasnya Pak. Jadi intinya gini Pak, apalagi kita melihat tadi ya latar belakang kita ini sudah mengundang berapa tadi undangan yang kita sebar 59 orang kita undang, yang hadir ya seginilah. Berapanya ada nggak? 30 orang ada kan? Maksud saya intinya gini, tadi memang secara regulasi, secara aturan seperti itu. Tapi ketika ditawarkan siapa yang jadi pengurus,
Nggak ada. Begitu ditunjuk apabila disepakati oleh peserta musyawarah, ya silakan. Walaupun itu anggota BPD, walaupun itu aparat, yang penting sesuai hasil musyawarah. Karena secara regulasi sudah kita jelaskan, tapi nggak ada orangnya, nggak ada yang mau. Tapi kalau memang terpaksanya itu orangnya adanya itu aparat misalnya dan disetujui di musyawarah, ya monggo. Gitu. Tapi kalau ada yang lain, silahkan diusulkan secara konkret. Nah gitu. Jadi intinya adalah keputusan musyawarah, Pak. Jadi monggo silakan. Kalau misalnya tidak ada yang tidak setuju dari kelima yang disebutkan tadi, monggo disanggah. Digantikan siapa yang diusulkan. Nah gitu. Baru kita nanti yang sarjana tawarkan lagi disetujui enggak. Ya, dari kelompok-kelompok Monggo silakan. yang lain. Wah, Dari kelima tadi misalnya ada yang tersanggah, nggak setuju, boleh mengusulkan yang lain. Nah, jadi seperti itu Pak. Monggo kalau memang ada yang ada Bapak Menteri Anggota dan semua lah. tentunya dalam angka anggotaan ini semua kalau terlihat bisa masuk di dalamnya Pak. Tuh. Jadi gimana Mas? Asal Jadi di sini untuk anggota sebagai memenuhi syarat anggota di sini Bapak Menteri untuk anggota yang pertama, dan yang lainnya nanti bisa Bapak Agus ini tidak semua dimasukkan, bisa Bapak RT gitu. Bapak Kadus semua siap Pak? sampai RT loh nanti semua. Aku loh kita. Itu Pak Toto, Mas Toto. Jadi anggotanya semua Kadus RT. Ya. Tapi untuk ini Pak, tentunya untuk badan berdiri ini biar tidak terlalu banyak nanti ngetik nicknya di itu 9 orang aja, 10 lah boleh. Ya, 10 aja dulu nanti setelah ini badan hukumnya sudah jadi baru boleh rekrut anggota sebanyak-banyaknya. Seluruh warga desa Klaten ini semua jadi anggota. Untuk Wakil Ketua Bidang Usaha Ibu Erni Maya, Wakil Ketua Bidang Anggota Bapak Firdaus, Sekretaris Bapak Andi, kemudian Bendahara Ibu Fitri, Anita Fitri, dan anggota di sini yang baru dimasukkan Bapak Fitri. Yang lain betul. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu untuk pengawas koperasi. Nugroho yang mana? Yang depan. Depan. Apa ini? Dewan Pengawas Koperasi. Jadi ketua di sini kalau kita setuju Bapak Kepala Desa. Setuju? Harus. Ya memang. Mau nggak mau jabatan anggotanya itu. Tinggal anggotanya juga dulu siapa. Kemudian untuk sekretarisnya ya tentunya Bapak Sekdes. Kemudian untuk anggotanya di sini untuk pengawas Bapak Teddy. Setuju? Oke, jadi di sini udah kita tentukan untuk kepengurusan koperasi dan dewan pengawasnya. Masa bakti Pak. Jadi kita yang selanjutnya untuk masa bakti koperasi. Kemarin disampaikan juga di kecamatan masa bakti koperasi ini
minimal 3 tahun, maksimal ya nggak terbatas, tapi paling tidaknya 5 tahun karena melihat jabatan presidenan Bapak Prabowo ini. Siapa tahu setelah 5 tahun nanti berubah aturan, operasi mau lanjut mau bubar ya Allah alam, kita nggak tahu. Ini seperti itu. Jadi banyak dari kabupaten menyampaikan seperti itu. Artinya bisa minimal 3 tahun bisa reorganisasi, kepengurusan 5 tahun bisa, lebih juga nggak apa-apa seperti itu. Jadi kita tentukan yang berapa tahun Pak? Apa sesuai jabatan presiden 5 tahun? 5 tahun Pak Bobin Mas. Setuju. 5 tahun. Anda bagi 5 tahun. Minimal 3. 4 tahun minimal. Minimal 3. 3 tahun. Nah, masuk 3. Ada yang 5. Ini sebagai wawasan aja Pak ya. Nanti kalau 5 tahun kira-kira kalau diputar kepengurusannya kira-kira ribet lagi nggak, berantakan lagi nggak, dan mau apa nggak kan gitu loh. Ya itu instruksi dari kabupaten, kalau bisa 5 tahun aja lah begitu. Mau disepakati berapa untuk simpanan pokok dan simpanan wajib? Simpanan gambaran. Pakai gambaran. Ini Pasuruan simpanan pokok 500.000, simpanan wajib 10.000. Kampung Baru simpanan pokok 150, simpanan wajib 10.000. 1 juta, 1 juta. Simpanan pokok 100.000, simpanan wajib 20.000. Kemudian kita simpanan pokok 100.000, simpanan wajib 20.000. Terus rata-rata sih paling sedikit 100.000, yang paling banyak 500.000 simpanan pokok. Simpanan wajibnya rata-rata 10.000. Kita punya dari skill kita kira-kira mampu nggak? Simpanan pokok itu sekali selama menjadi anggota sekali. Ini kan simpanan ya Pak, bukan iuran. Kalau simpanan itu ketika kita mengundurkan diri dari koperasi yang menggunakan simpanan. Kalau iuran ya hilang. Dan simpanan wajib, simpanan pokok ketika kita mengundurkan diri dari koperasi, ya bisa kita atau kita pindah domisili misalnya kan, secara otomatis kita keluar karena sudah bukan warga, bisa paten lagi. Boleh mengambil simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan yang lainnya selama operasinya sehat. Jadi tadi gambaran dari Mas Haryono dari beberapa desa yang sudah melakukan Agrikultus, kita sepakati untuk simpanan pokok. Kalau tengah-tengah itu 300.000 kayak Kembalikan duitnya, kembali lah. Nabung aja 1.000 gitu. Sejuta. Tapi kita nggak jadi anggota. usulan 300. 1 juta. 500, 300, dan 200. Untuk yang sepakat 500 simpanan pokok. Di kanan. Dua orang. Ya, sepakat 300. Yang berapa itu Pak? 100.000. Kok mangkatnya aku 200. Yang sepakat 200.000. Ah, cuma satu. Ada kawan pangkat loh. Lebih banyak yang 200. Sorry. Simpanan pokok. Sorry. Selanjutnya simpanan wajib. Kita lebih banyak masak. Wajib berapa? 10.000. 10.000, 20.000, 50.000, 100.000. 20.000. Yang wajib ini setiap bulan ya, Bapak Ibu. 10.000 katakan. Ya. Kayaknya banyak yang 10.000. 120 setahun. Mulai sampai suku ribut gue banget baik, yang untuk simpanan wajib 10.000. Lanjut Pak ya.
Selanjutnya dari pembahasan bidang usaha dan rencana kerja ini ada 7 poin yang 7 unit usaha. Nanti ada yang mau ditambahkan atau tidak dari 7 modal dari 7 rencana kerja dan usaha. Yang pertama KPMI, yang kedua modal bisnis, yang ketiga mitigasi risiko, yang Yang pertama kantor koperasi pasti ya sama kantornya. Yang kedua gerai sembako, terus apotek desa, klinik desa, kemudian simpan pinjam, kemudian ada cold storage atau gudang pendingin, kemudian logistik atau distribusi. Kalau selain dari itu ada yang mau ditambahkan monggo, kalau dikurangi jangan. Dan para undangan rekan-rekan calon-calon penggerak koperasi, sebelumnya terima kasih atas penghormatan dan kepercayaan. Walaupun pada dasarnya saya juga terpaksa, tapi saya yakin kita semua ini sebenarnya masih buta dalam urusan perkoperasian, termasuk saya. Jadi kita sama-sama belajar. Tadi dikatakan Bapak Pengawas tadi ini yang sudah kita sepakati termasuk pengurus, alamat kantor, iuran dan sebagainya ini adalah kebutuhan dasar untuk pembuatan akta. Nah, jadi yang pertama itu kan aktanya dulu harus jadi segala sesuatunya kita lengkapi dulu. Kalau itu sudah lengkap diajukan. Nah, kedepannya Bapak Ibu, karena kita masih sama-sama belajar ya, mohon kerjasamanya yang pertama. Pada akhirnya nanti apakah ini bisa berjalan, apakah ini macet, apakah ini akan jadi maju sesuai harapan kita bersama, tentu saja ya tergantung kita sendiri. Tapi yang paling utama ini adalah sebuah awal yang bagus dan ini harus segera kita persiapkan. Pak Pengas ini tadi yang perlu dipersiapkan apalagi yang KTP Pak. KTP. Minimal 9 orang tadi, nanti fotokopi KTP-nya Fotokopi KTP. diserahkan nanti biar. Terus tadi yang jenis-jenis usaha yang tadi katanya butuh pejabat. KPMI-nya ada sebenarnya di jenis juga, ada di laptop. Nanti Jadi- kita tunggu di. Oh, jadi sebenarnya pada dasarnya namanya sudah siap. Tinggal tablonya aja nanti bisa segera diajukan. Dan tadi Bapak Sekretarisnya ada nggak sih di sini? Oh ya, nanti akan dibentuk grup WA juga ya. Terima kasih. Kalau tidak, saya kira cukup itu saja dari saya. Sekali lagi mohon kerjasamanya dari kita semua. Terima kasih.